baik dan benar. Saya hanya akan berbagi. Oleh karena itu, saya akan berbagi kepada kita semua. Hari ini saya ambil cuma satu ayat saja dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Semua ada bawa Alkitab kok. Saya juga tidak bawa Alkitab, jadi saya harus pinjam dari MC. Ya, jadi nanti saya akan bacakan untuk kita semua, termasuk MC juga akan mendengar. Oke. Jadi bacaan firman kita pada hari ini saya ambil hanya dari satu ayat saja, dari pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ini ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Ya. Tapi saya tertarik dengan ayat ini supaya kita menjadikan ayat ini sebagai bahan refleksi. Apakah di sepanjang bulan ini, dari minggu pertama bulan September sampai dengan hari ini tanggal 27, apakah kita ada dalam sirkel atau lingkaran pertemanan yang baik atau tidak? Kita sama-sama pikirkan, kita pertimbangkan, renungkan kembali apakah kita sebagai guru, sebagai siswa selama bulan ini, akhir-akhir ini, minggu ini, kita ada dalam lingkaran pergaulan atau pertemanan yang baik atau tidak. Ya, baik. Jadi saya tertarik dengan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang pergaulan mereka. Ya. Jadi Korintus ini adalah, kalau kita mau belajar kembali dari sejarah, Korintus ini adalah salah satu ibu kota metropolitan. Kalau mau kita bandingkan dengan sekarang, mungkin Korintus ini hampir kurang lebih hampir sama dengan Surabaya, Jakarta atau Medan. Kota metropolitan, kota yang besar, kota yang di dalamnya ada berisi orang-orang yang cerdas, terus banyak orang-orang yang mempunyai uang di sana. Ya, jadi di kota itu ada begitu banyak orang cerdas dan orang-orang kaya, tetapi selain cerdas, selain kaya, mereka juga terperangkap dalam pergaulan yang salah. Jadi itulah alasannya mengapa Rasul Paulus mengirimkan suratnya ke jemaat di Korintus untuk menegur mereka supaya mereka bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Baik. Jadi saya rasa ayat ini cukup jelas bagi kita. Ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga sekalian kepada kita supaya kita jangan sesat dengan pergaulan kita. Karena kalau kita salah bergaul, maka kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah dibangun di rumah, kebiasaan kita sering berdoa, selalu menghormati orang tua, menghargai kakak, keluarga yang lain. Ketika kita masuk dan terperangkap dalam pergaulan dengan teman-teman yang tidak biasa melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, malah melakukan yang sebaliknya, maka lama-kelamaan perbuatan-perbuatan yang baik itu akan terkikis dan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, di mana kita
tumbuh dalam pergaulan kita. Jadi di sini saya mau berbagi kepada kita ada suatu cerita. Cerita ini ada di suatu tempat ada hidup ada dua tetangga yang hidup saling berdekatan. Nah, kebetulan dua tetangga ini si Bapak A dan Bapak B ini kebetulan sama-sama mempunyai hobi pelihara burung beo. Tahu burung beo kok? Tahu. Jadi burung beo ini burung yang pintar menirukan suara manusia atau bunyi-bunyi tertentu. Nah, pada suatu waktu si Bapak B ini berkunjung ke rumah si Bapak A. Ketika dia sampai, burung ini langsung menyambut dia. Tuan rumah belum keluar, burung ini langsung bersuara. Dia berkata, "Salam, salam." Nah, seketika Bapak ini kaget dan juga heran sekaligus takjub. Kenapa sampai burung ini bisa terbiasa berkata shalom. Jadi ketika tuan rumah ini si Bapak A ini keluar dari rumah, dia langsung bertanya kepada si Bapak A, ini burungnya dilatih bagaimana? Berapa kali sampai burung ini ketika orang muncul di rumah dia langsung otomatis spontan dia langsung berkata shalom,